Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, masih melanjutkan baca buku Reformasi Pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Bang Ben. Jadi rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi terkait reformasi perpajakan. Check it out! Nah, kita masuk ke bab 2. Di dalam bab 2, kita akan bahas tentang reformasi pajak. Reformasi berawal dari sini, the game changer. Dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan negara, akan diadakan penyempurnaan sistem perpajakan, yang meskipun telah mengalami berbagai perubahan, hakikatnya merupakan warisan zaman penjajahan Belanda. Untuk itu, sebelum Repelita keempat dimulai, pemerintah akan mengajukan kepada Dewan yang terhormat beberapa buah rancangan undang-undang yang sangat penting, yang menyangkut pembaharuan perpajakan nasional. Tujuan utama pembaharuan pajak nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Langkah strategis di tahun terakhir Pelita ketiga. Petikan di atas berasal dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1983. Pesan Presiden sangat jelas, reformasi pajak nasional harus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari ekspor minyak dan gas alam atau migas. Penggalan pidato itu juga merupakan bentuk dukungan bagi upaya mereformasi sistem perpajakan nasional yang akan dilakukan di Indonesia. Di bawah komando Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan Industri, dan Pengawasan Pembangunan, Ali Wardana. Tahun terakhir pembangunan 5 tahun, Pelita ketiga, 1 April 79 sampai 31 Maret 84, Indonesia memang sudah tidak bisa lagi mengandalkan minyak bumi dan gas sebagai penopang utama anggaran pendapatan belanja negara. Ketergantungan APBN pada penerimaan sektor migas sampai awal dekade 1980-an memang sangat tinggi, yakni berkisar 70% dari total penerimaan negara. Masalahnya, harga minyak bumi terus berfluktuatif sejak akhir dekade 1970-an. Terutama akibat konflik berkepanjangan di kawasan Teluk, Timur Tengah. Nilai tukar dolar terhadap rupiah juga terus berfluktuasi, akibatnya pemerintah terpaksa melakukan devaluasi rupiah sampai 48% pada tahun 83 menjadi 970 per dolar Amerika Serikat. Maksudnya Rp970 per dolar Amerika Serikat. Pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah pada penerimaan negara sangat besar, karena penerimaan migas dalam dolar Amerika Serikat. Karena itu, pemerintah mulai menginisiasi program reformasi perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, sekaligus meningkatkan kemandirian. Menjelang awal reformasi pajak pada 1983, penerimaan negara dari pajak belum menjadi perhatian utama pemerintah, kata Muhammad Subakir. Sepulang dari Amerika, Subakir pada 83 ditunjuk menjadi anggota tim reformasi pajak 1 khusus untuk PPh dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selain Subakir, Kementerian Keuangan mengirim talenta-talenta muda ke Amerika Serikat untuk belajar soal pajak. Reformasi pajak ini langsung dipimpin Menteri Keuangan Ali Wardana. Ali berduet dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri atau Ekwin dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Wijoyo Niti Sastro.
Keduanya bahu-membahu meletakkan landasan ekonomi Indonesia modern sejak awal Orde Baru hingga paruh awal dekade 1980-an. Reformasi pajak ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Soeharto. Salah satu capaian besar dalam reformasi pajak di tahun terakhir Pelita 3 ini adalah perubahan administrasi pelaporan pajak dari semua official assessment menjadi self-assessment. Di negara manapun, program atau upaya mereformasi sistem pajak secara besar-besaran biasanya dimulai dari krisis fiskal parah saat negara kelimpungan dan berupaya menyeimbangkan kondisi perekonomiannya. Namun, di kasus Indonesia sedikit berbeda. Reformasi pajak juga diperlukan untuk menggantikan ketergantungan pendapatan dari ekspor migas yang terus menurun. Saat itu Indonesia memang merupakan salah satu eksportir migas dunia. Menteri Keuangan periode 2013-14, Khatib Basri, menyanjung pemikiran progresif Aliwardana dalam mereformasi sistem perpajakan, khususnya perubahan sistem administrasi dari official menjadi self-assessment. Pak Ali itu orang yang skeptis pada birokrasi. Menurutnya, jika birokrasi dikasih wewenang terlalu banyak, nanti di-abuse. Kalau pajak ditentukan pemerintah, dia akan abuse orang. Self-assessment adalah cara yang paling baik. Senada dengan Khatib Basri, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memuji pemikiran seniornya di Kementerian Keuangan itu. Penerapan self-assessment itu perubahan mindset yang fundamental karena memang itu yang seharusnya dipakai kalau suatu negara mau menggunakan tax base yang luar biasa besar, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Kegelisahan Aliwardana, pria kelahiran Solo, 6 Mei 1928, sesungguhnya tak semata perkara ketergantungan APBN yang besar terhadap penerimaan dari migas. Sejak awal pemerintahan Orde Baru, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, sistem perpajakan terlalu setia pada sistem perpajakan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Padahal tarif pajaknya beragam dan rumit, sistem pemungutannya juga berbelit. Bayangkan ada 58 tarif PPh yang dikenakan kepada rakyat, di mana 48 tarif untuk pajak perorangan, sisanya 10 tarif untuk pajak badan. Malcolm Gillies dalam artikelnya Micro and Macroeconomics of Tax Reform yang dimuat dalam Journal of Development Economics tahun 85 mengakui bahwa sistem perpajakan Indonesia pada era 1970-an hingga 1980-an pada dasarnya tidak tersentuh oleh siapapun. Sistem perpajakan di Indonesia baru dilirik pada awal tahun 1980-an. Sebelumnya, keuangan negara masih ditopang oleh pendapatan dari booming harga migas. Struktur pajak Indonesia yang berlaku saat itu juga berasal dari Undang-Undang Pajak peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang sudah ketinggalan zaman. Meski demikian, diakui Gillies, para pengambil keputusan terkait di Kemenkeu dan seluruh kabinet sangat sadar akan ancaman serius terkait pendapatan negara setelah era booming harga minyak berakhir. Aliwardana yakin reformasi sistem pajak harus dilakukan. Menurut Gillies, reformasi sistem pajak di Indonesia juga merupakan respon terhadap resiko di masa depan jika Indonesia terus bergantung pada pajak minyak dan gas bumi. Reformasi pajak diperlukan untuk menggantikan pendapatan migas yang terus menurun. Pada tahun 1970, tak lama setelah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan pada 6 Juni 1968, alumnus University of California di Berkeley, Amerika Serikat ini memulai upaya mereformasi sistem pajak dengan mengubah tarif pajak pendapatan menjadi lebih adil. Ia memberikan keringanan pajak penjualan, pajak perseroan, dan bea ekspor-impor agar program penanaman modal. Jangan jadi ya. Tapi kan dan bea ekspor-impor agar program penanaman modal dalam negeri kala itu bisa berhasil. Ya. Iya, papi di rumah. Papi kan jagain aja. Kalau kerja atau papi kabarin ya. Ya. Ya saya. Si papi gini. Papi di rumah. Iya.
Iya. Namun ternyata angka pendapatan negara dari pajak masih rendah. Ya, sekarang lihat. Namun ternyata angka pendapatan negara dari pajak masih rendah. Ini terlihat dari postur pajak di APBN yang sangat bergantung pada minyak dan gas. Pada awal 1974, harga minyak dunia melonjak akibat embargo minyak yang dilakukan OPEC, Organisasi Negara Penghasil Minyak, terhadap Amerika Serikat yang mendukung Pada awal 1974, harga minyak dunia melonjak akibat embargo minyak yang dilakukan OPEC, Organisasi Negara Penghasil Minyak. Terhadap Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam Perang Arab-Israel pada akhir 1973. Pada Oktober 73, harga minas yang menjadi patokan harga minyak Indonesia masih 4,75 US dollar per barel dan pada April 1974 harga minyak Indonesia sudah mencapai 11,7 US dollar per barel atau naik 146,3%. Dampaknya pada penerimaan negara amat besar. Pada awal Pelita 1 1969 atau 70, penerimaan migas masih 65,8 miliar rupiah atau 27% dari total penerimaan negara. Sampai akhir Pelita 1 1973 sampai 1974, penerimaan migas masih lebih kecil dibandingkan non-migas. Namun pada awal Pelita kedua 1974-1975, penerimaan di luar migas sudah mencapai 54,6% dari total penerimaan negara. Sejak itu, penerimaan migas selalu lebih besar dibandingkan penerimaan non-migas. Puncaknya terjadi pada Pelita ketiga, tahun ketiga, 1981-82, ketika proporsi penerimaan migas mencapai 70,6%. Keberlanjutan penerimaan migas mulai menimbulkan kekhawatiran karena harga yang terus berfluktuatif. Sementara pertumbuhan penerimaan migas terus mengecil. Penerimaan non-migas terus meningkat. Inilah yang mendorong pemerintah kian serius melakukan reformasi pajak. Trauma belasting kolonial. Titik tolak reformasi pajak besar-besaran dimulai tahun 1978. Marzuki Usman, Ketua Bapepam 1988-92, juga pernah menjabat menjadi Menteri Negara Investasi. Periode 18 Mei 99 sampai 27 September 99 pernah menjadi bercerita. Suatu hari di tahun itu, Menkeu Ali Wardana memanggilnya untuk menghadap. Pada kesempatan itu, Ali mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan reformasi pajak agar kontribusi penerimaan pajak mampu meningkat secara signifikan. Ali Wardana meminta Marzuki menghubungi Malcolm Gillis dari Harvard Institute for International Development. Gillis dikenal luas pernah mengerjakan program reformasi pajak di Bolivia. Seperti ditulis ahli hukum pajak Universitas Groningen, Belanda, Githage dalam Who Pulled the Strings, A Comparative Study of Indonesian and Vietnamese Tax Reform in 2007. Saat itu masih sedikit orang di Kemenkeu yang memiliki keahlian untuk membantu menjelaskan reformasi pajak. Inilah yang kemudian menjadikan banyak penasihat asing yang direkrut guna membantu penyusunan undang-undang pajak yang baru.
Alasan lainnya, kata H, Kemenkeu lebih memilih penasihat asing selama tahap penyusunan untuk menghindari kebocoran dan diskusi berkepanjangan jika konsultan, akademisi, dan pengusaha lokal ikut dilibatkan dalam tim. Meski alasan utama reformasi pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor non-migas, reformasi ini nantinya sekaligus juga bertujuan untuk merampingkan berbagai undang-undang pajak, memperbaiki dan meningkatkan sistem administrasi pajak demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak serta untuk meningkatkan efisiensi. Dietrich Lersch dalam disertasi doktornya pada 78 menyebutkan 3 faktor utama sebagai penyebab ketidakefisienan pemungutan pajak di Indonesia. Hati-hati ya, Tuhan berkati. Ambil. Kalau capek, istirahat. Ketiga faktor tersebut adalah tarif yang terlalu tinggi, lemahnya aparat perpajakan, dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak atau tax compliance. Ya, tarif terlalu tinggi, lemahnya aparat pajak, dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak atau tax compliance. Di samping itu, banyaknya WP potensial yang belum terjaring menjadi wajib pajak aktual juga menjadi penyebab lain rendahnya efisiensi pemungutan pajak di Indonesia. Menurut Salamun Alfian Cakradiwirya, Dirjen Pajak periode 81-88, persentase jumlah WP aktual terhadap jumlah penduduk yang pada 1984 hanya 0,213%. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak adalah salah satu banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Pendapat lain disampaikan ekonom Dewan Raharjo. Ia menulis bahwa kesadaran pajak yang rendah tadi salah satunya disebabkan oleh trauma blasting yang masih menghinggapi masyarakat. Dalam konteks ini, pajak dianggap sebagai alat penjajahan dan sumber korupsi. Banyak anggota masyarakat yang masih melihat pajak seperti upeti atau berbagai pungutan lain di zaman kolonial tanpa ada hak untuk mempertanyakan peruntukannya. Semua biaya ditanggung pemerintah. Keputusan Aliwardana meminta bantuan HIID adalah pilihan logis, karena lembaga ini punya pengalaman memberikan nasihat kepada pemerintah Indonesia untuk masalah-masalah ekonomi sejak awal 1960-an. Gilis juga pernah menjadi penasihat di Kemenkeu di Jakarta. Wardana meminta HIID dan Gilis khususnya membentuk tim ahli dari seluruh dunia untuk membantu merancang undang-undang perpajakan yang benar-benar baru sekaligus memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Seluruh biaya HIID ditanggung pemerintah Indonesia. Aliwardana ingin memastikan bahwa dia independen dalam memilih para penasihatnya. Pemerintah menggunakan dana sendiri karena untuk menghilangkan kekhawatiran banyak pihak bahwa negara lain atau institusi pemberi donor akan mencampuri dan mempengaruhi penunjukan penasihat asing. Bersama beberapa akademisi dari beberapa universitas di Indonesia yang dipimpin Menko Ekwin Wijoyo-Nitisastro, Aliwardana kemudian membentuk tim yang bertugas membenahi ekonomi makro, fiskal, dan moneter termasuk pajak. Akhirnya, tim reformasi pajak terbentuk. Pak Ali sebagai ketua, saya sebagai sekretarisnya, kata Marzuki. Meski telah terbentuk dan bekerja sejak 1978, tim reformasi pajak baru diresmikan pada 81. Pada tahun yang sama, Presiden Soeharto menunjuk Salumun Ate sebagai Dirjen Pajak walaupun Salumun sebetulnya bukan orang pajak. Selama bertahun-tahun, tim ini merancang undang-undang perpajakan yang baru. Tujuannya jelas, memperbarui sistem pajak yang telah usang untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas. Langkah-langkah reformasi yang dilakukan meliputi penyederhanaan sistem administrasi pajak dengan mengubah undang-undang pajak, pembentukan sistem
informasi perpajakan yang terkomputerisasi, reformasi prosedur perpajakan atau peraturan dan ketentuan yang mengatur pengajuan, denda, penilaian, dan lain-lain. Pada 1983, tim reformasi berhasil merampungkan sistem perpajakan baru yang lebih sederhana dan lebih bisa meningkatkan peran serta masyarakat untuk membayar pajak. Tim berhasil menyelesaikan 3 rancangan undang-undang bidang pajak, yaitu RUU KUP, RUU PPH, dan RUU PPN. Namun, belum sempat ketiga RUU ini disahkan di DPR, Ali Wardana mendapat tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan dalam Kabinet Pembangunan 4 yang bertugas mulai 19 Maret 1983 hingga 21 Maret 1988. Presiden Soeharto menunjuk Radius Prawiro sebagai Menteri Keuangan. Salamun Ate masih di posisinya sebagai Dirjen Pajak. Ketiga RUU perpajakan akhirnya diserahkan ke DPR pada 5 November 83. PPN menjadi mesin uang. Tak sampai 2 bulan menjelang pergantian tahun, DPR mengesahkan 3 RUU perpajakan menjadi undang-undang. 3 undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPH, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN, dan pajak penjualan barang mewah. Ketiga undang-undang ini berlaku per 1 Januari 1984. Selang 2 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan 2 undang-undang lagi, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang PBB, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 tentang Bea Materai. Tujuan utama dari reformasi pajak seperti dijelaskan pemerintah pada saat menerbitkan ketiga undang-undang tersebut adalah agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan. Keadaan perekonomian Indonesia pada saat itu merupakan pemicu dilakukannya reformasi di bidang perpajakan. Jatuhnya harga minyak di pasar internasional akibat Perang Teluk I di kawasan Teluk 1980-88 sehingga mencapai titik rendah pada bulan Agustus 1986, mengakibatkan turunnya penerimaan negara. Pada gilirannya, menurunnya penerimaan negara ini mengakibatkan makin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menggerakkan roda pembangunan. Masalah dalam penerimaan negara tak hanya itu. Menurut Radius Prawiro, keberhasilan pemungutan pajak juga sangat ditentukan oleh efektivitas administrasi pajak, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta kuatnya sistem-sistem penunjang yang lain. Sistem hukum maupun sistem pelaporan keuangan merupakan variabel kebijakan yang dapat ditentukan oleh pemerintah. Di samping pertumbuhan otomatis yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan diskresioner yang disebabkan oleh perubahan kebijakan perpajakan. Terdapat satu faktor lagi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pajak. Faktor yang dimaksud adalah lingkungan, termasuk di dalamnya adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. WP merupakan basis pajak dan sekaligus pelaku kegiatan ekonomi. Pemungutan pajak yang optimal adalah jika wajib pajak yang harusnya mempunyai kewajiban pajak telah dapat dijaring sebagai wajib pajak. Reformasi pajak pada tahun 83 menyentuh 2 aspek penting perpajakan, yakni aspek kebijakan dan aspek administrasi pajak. Dirjen Pajak periode 99-2000, Abdul Ansari Ritonga merangkum pokok-pokok reformasi pajak 1983. Yang pertama, perubahan tentang ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak dari yang tadinya berbeda-beda mengikuti ordonansi undang-undang masing-masing, diubah dan dibuat menjadi satu undang-undang tersendiri terpisah dari undang-undang materialnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP, sistem pajak diperbarui di mana kepada subjek pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Melalui sistem ini diharapkan dapat terwujudnya perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban pajak serta meratakan pendapatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 ini terdiri dari 11 bab dan 50 pasal.
Dalam undang-undang ini, setiap wajib pajak perorangan atau badan akan mendaftarkan diri ke DJP dan mereka akan mendapatkan NPWP. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme pelaporan dan penetapan pajak, termasuk jika WP akan mengajukan keberatan dan banding. Keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan-alasan secara jelas. WP juga harus membuat pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa guna penghitungan jumlah pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Catatan yang penting dalam pembukuan atau pencatatan tersebut adalah adanya itikat baik WP dan laporannya harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Perubahan lain yang menyangkut materi masing-masing undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPh, disebutkan bahwa tarif maksimal PPh diturunkan dari 45% pada aturan sebelumnya menjadi 35%. Struktur tarif PPh juga disederhanakan, yakni hanya menjadi 3 tingkat penghasilan, yaitu 15, 25, dan 35%. Ketentuan ini berlaku baik untuk PPh perorangan maupun PPh badan. Semangat dalam Undang-Undang PPh adalah sederhana, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, serta memberikan kepastian hukum kepada WP. Sebelum Undang-Undang PPh ini lahir, Indonesia sudah mengenal berbagai jenis pajak antara lain pajak perseroan, pajak pendapatan, dan pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Kini pengaturan pajak yang terkait dengan pendapatan disatukan dalam Undang-Undang PPh. Reformasi Pajak 83 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah juga mengubah PPN pajak penjualan menjadi pajak pertambahan nilai. Sementara untuk barang mewah tertentu dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, pajak kekayaan juga dihilangkan. Kekayaan tak lagi terutang pajak, kata Ansari. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa sistem pajak khususnya yang terkait dengan pajak tidak langsung yang berlaku selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha kena pajak dalam meningkatkan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan untuk mewujudkan kelangsungan pembiayaan negara dan kelangsungan pembangunan nasional. Sistem yang lama tidak bisa lagi mendukung upaya tersebut. Karena itu, Undang-Undang PPN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan menunjang ekspor, serta untuk meningkatkan efektivitas kontrol masyarakat dalam pemungutan pajak tidak langsung. Penerapan PPN juga merupakan hal baru, sama halnya self-assessment, PPN juga belum banyak diterapkan di berbagai negara pada waktu itu, bahkan masih dianggap kontroversi. Namun Ali Wardana optimis PPN akan mampu meningkatkan penerimaan sektor non-migas. Optimisme Ali terbukti PPN tampil sebagai salah satu mesin uang. Berbeda dengan sistem pajak penjualan, PPN dianggap lebih netral dan less distortif. Dengan demikian, pihak yang sebelumnya bersembunyi dan tidak patuh di bawah rejim PPN, kini dengan sukarela bersedia berpartisipasi membayar pajak. Pemilik usaha dikenakan tarif PPN tunggal sebesar 10%. Ketika Undang-Undang PPN mulai diberlakukan pada akhir pelita ketiga 1983-1984, penerimaan pajak dari PPN masih 800